Pemirsa Indonesia Berzikir yang dimuliakan Allah, kita masih membahas masjid dan pasar, bahwa peradaban yang tumbuh di tengah manusia ini dibentuk oleh nilai-nilai pasar, itu akan menjadi masyarakat yang paling buruk. Khairul makan asyuk, khairul makan al-masjid wa syarul makan asyuk. Ya, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, nilai-nilai yang ada di pasar yang mendorong kehidupan manusia itu adalah nilai yang bertumpu kepada material, kepada maddiyah. Maka lahirlah apa yang disebut materialism, paham yang menghargai materi. Dan materi ini di pasar diukur akumulasinya dengan sebutan modal. Modal di pertengahan abad ketika Eropa belum mengalami revolusi industri direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Dan orang Eropa itu kalau menghitung sapi dari kepalanya, satuannya itu kepala. Anda punya berapa kepala sapi? Artinya Anda punya berapa sapi? Kalau kita kan satuannya ekor, Anda punya berapa ekor sapi? Barangkali kita bangsa pengekor, ya. Jadi kepala sapi, artinya kepemilikan sapi, itu melambangkan kekayaan seseorang, jumlah modal yang dikuasai. Maka semakin banyak sapi yang dimiliki, berarti semakin besar modal, dia semakin menentukan di pasar. Nah, kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut koput, dalam bahasa Inggris disebut capit. Maka muncullah istilah capital. Maka peradaban yang berbasis nilai pasar, tadi yang pertama adalah materialisme, yang kedua adalah kapitalisme. Di mana masyarakat mengagungkan kapital, modal, investasi, sehingga nilai manusia dianggap hanya bagian dari faktor produksi, sehingga pemilik modal bisa memeras tenaga orang, bisa memaksa orang, bisa mengatur kehidupan. Itulah masyarakat kapitalis, itulah masyarakat pasar, itulah masyarakat yang paling buruk dalam penilaian agama Islam. Masyarakat yang akan diwarnai oleh penghisapan yang kuat terhadap yang lemah. Manusia satu sama lain saling menerkam, saling memangsa, sehingga muncul istilah homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Siapa yang lengah di pasar akan dilahap termakan habis. Kompetisi yang sangat kejam, itulah masyarakat kapitalistik. Masyarakat yang memuja kapital. Nah, maka ketika revolusi industri dimulai dengan penemuan mesin uap terjadi di Eropa, maka mereka memperkuat modal dengan bergabung para kapitalis ini dalam company-company, dalam korporasi-korporasi. Misalnya di negeri Belanda lahir VOC, yang kemudian dengan kapal-kapal bermesin, mereka mengarungi samudra dan kemudian mereka mencari daerah-daerah baru untuk menjual barang, mengambil bahan, terutama bahan-bahan energi, bahan bakar, mencari tenaga kerja yang murah. Daerah-daerah baru itu disebut koloni. Maka peradaban pasar kemudian memunculkan apa yang disebut kolonialisme. Sehingga John Peterson pun masuk ke tanah Jawa di tahun 1600-an dan hampir selama 358 tahun menjajah, menjadikan Indonesia ini menjadi koloni daripada Belanda. Penderitaan rakyat berkepanjangan, berabad-abad. Inilah peradaban pasar. Materialisme, kapitalisme, dan kolonialisme.
Nah, untuk mempertahankan koloni-koloni itu, mereka membangun jejaring kekuasaan yang disebut dengan imperium. Maka peradaban pasar kemudian melahirkan imperialisme. Imperialisme telah melahirkan penderitaan berabad-abad di Afrika, Asia, dan benua yang lain. Orang dijadikan budak, dihisap. Kekayaan negara milik pribumi tidak bisa dinikmati kecuali oleh kaum imperialis itu. Maka lahirlah perlawanan-perlawanan berdarah dari generasi ke generasi. Baru di abad 20-an mulai negara-negara merdeka, imperialisme politik berakhir. Tetapi bukan berakhir imperialisme, pasar masih ingin menguasai dunia. Maka lahirlah imperialisme ekonomi. Pemimpinnya pemimpin lokal, tapi kebijakannya masih memihak kepentingan pemilik modal. Itulah seburuk-buruk peradaban yang tumbuh di atas nilai pasar. Dunia tidak akan damai, dunia akan penuh gejolak dan permusuhan ketika pasar masih mendominasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Itulah yang digambarkan Rasulullah. Wa syarrul makan asuk, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Manakala masyarakat itu tumbuh di atas nilai-nilai pasar, dunia ini diatur oleh nilai-nilai pasar, maka yang terjadi adalah manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus, eksploitasi yang dalam parlom, penghisapan sekelompok manusia yang bermodal terhadap mereka yang hanya bermodal keringat dan tenaga. Maka kasus-kasus perburuhan, penderitaan kaum buruh yang terus-menerus tidak pernah kunjung sejahtera. Undang-undang diatur bukan oleh rakyat, tapi oleh pemilik modal yang selalu berpihak pada modal. Itulah yang disebut peradaban pasar. Maka tidak ada nilai lain yang dapat menandingi dan mengganti peradaban pasar itu kecuali nilai-nilai kemasjidan. Maka masjid harus hidup, harus membangun peradaban baru untuk dapat menggusur peradaban pasar yang penuh dengan penderitaan dan kekejaman manusia satu atas yang lainnya. Peradaban masjid akan membangun homo homini socius. Manusia akan menjadi kawan bagi manusia yang lain. Kita akan jumpa di segmen berikut.